Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Syafrani from class B. So today I like to share a story about a novel entitled Breast and Eggs by Mieko Kawakami. So let's start. Secara garis besar, cerita ini tuh terlihat simple, but actually it's very deep. Novel ini banyak membahas tentang kehidupan perempuan, family issues, dan juga bagaimana perempuan memandang tubuh mereka sendiri. Di bagian opening, kita langsung diperkenalkan dengan tokoh utama yaitu Natsuko yang sedang duduk di kereta di Tokyo. Dari situ, she start reflecting tentang hidupnya, terutama tentang masa lalunya. Ada satu bagian yang cukup menarik, di mana dia membahas tentang kemiskinan dengan cara yang unik. She says, untuk mengetahui seseorang itu miskin atau tidak, jangan lihat dari makanan atau pakaiannya, tapi lihat jumlah jendela yang ada di rumahnya. It's very simple idea, but really powerful, Nah, kemudian cerita masuk ke masa kecil Natsuko. Ia tumbuh dalam keluarga yang bisa dibilang jauh dari kata harmonis. Ayahnya itu abusive dan tidak bertanggung jawab. Sementara ibunya yang mati-matian bekerja keras, tetapi tetap juga tidak mampu keluar dari tekanan ekonomi. Suasana rumahnya itu terasa sempit, gelap, dan penuh ketakutan. Very uncomfortable environment. Nah, suatu hari ayahnya menghilang begitu saja. Awalnya Natsuko merasa sedikit lega, but at the same time, hidup mereka tetap sulit. Setelah itu, ia juga kehilangan ibunya dan neneknya. Pada akhirnya, ia hanya hidup bersama kakaknya, Makiko, dan mereka harus survive sejak usia muda. Bahkan, mereka sampai harus berbohong tentang umur demi bisa bekerja dan melanjutkan hidupnya. It really shows how harsh their life was. Nah, masuk ke masa sekarang, Natsuko itu sudah tinggal sendiri di Tokyo. Nah, ia itu menjalani kehidupannya dengan sederhana dan memiliki mimpi menjadi penulis. Although she's still struggling. Nah, konflik mulai berkembang ketika Makiko datang dari Osaka bersama anaknya Midoriko. Pertemuan mereka terasa awkward. Natsuko melihat bahwa Makiko terlihat sangat lelah, bahkan seperti jauh lebih tua dari usianya. Life really hits her hard. Nah, sementara itu, Midoriko yang sudah remaja menunjukkan sikap yang cukup ekstrim. Dia tidak berbicara sama sekali kepada ibunya. Literally. No verbal communication. Semua komunikasi hanya lewat tulisan dari buku catatannya. This creates a very tense atmosphere. Nah, untuk memahami Midoriko, kita diberikan akses ke jurnal pribadinya. Dari sana terlihat bahwa ia sedang mengalami identity confusion terkait tubuhnya. Ia belajar tentang menstruasi dan perubahan tubuh, tetapi ia justru merasa takut dan tidak nyaman. Instead of accepting it, she rejects it. Dia bahkan mempertanyakan, why do people have children? Baginya, hidup sudah cukup sulit, jadi tidak masuk akal untuk menciptakan kehidupan baru. This shows a very deep internal conflict, especially for someone her age. Nah, di sisi lain, Makiko, ibunya, juga memiliki struggle-nya sendiri. Ia bekerja di bar malam dengan kondisi ekonomi terbatas. Namun, yang menjadi fokus utama dari cerita ini adalah obsesinya terhadap operasi pembesaran payudara. Nah, ia mengumpulkan berbagai brosur, mempelajari detail prosedur, biaya, dan resiko. She's very serious about it. Makiko percaya bahwa dengan mengubah tubuhnya, she might be able to change her life, at least feel more confident and more complete as a woman. Nah, Natsuko berada di posisi yang cukup dilematis. She doesn't fully agree, but she also doesn't stop her. Ia lebih banyak mengamati dan mencoba
memahami situasi tersebut. Nah, yang menarik di sini adalah kontras antara Makiko dan Midoriko, anaknya. Makiko yang ingin mengubah tubuhnya, sementara Midoriko justru menolak tubuhnya sendiri. It's like two opposite reaction toward the same issue. Nah, interaksi mereka itu sehari-hari terasa ambigu, tidak sepenuhnya hangat, tapi juga tidak dingin. Salah satu momen yang cukup menggambarkan hal ini adalah ketika mereka makan bersama di restoran sederhana. Secara surface terlihat normal, but emotionally there is distance. Nah, seiring berjalannya waktu, tidak ada perubahan besar. Makiko semakin yakin dengan rencananya, bahkan menjadwalkan konsultasi. Hubungannya dengan Midoriko tetap dingin, tanpa adanya resolution. Di sisi lain, Natsuko mulai melakukan self-reflection. Ia memikirkan kesepian, masa depan, dan posisinya sebagai perempuan. She starts questioning her own life as well. Pada akhirnya, kita bisa melihat bahwa setiap karakter sedang menghadapi struggle-nya masing-masing. Makiko dengan keinginannya untuk mengontrol hidupnya, Midoriko dengan kebingungan terhadap tubuhnya, dan Natsuko yang mencoba memahami semuanya. Nah, sampai di bagian ini tidak ada jawaban yang pasti. Everything feels unresolved. Tapi justru itu yang membuat cerita ini tuh terasa real, karena dalam kehidupan nyata we don't always get clear answer. Kita hanya bisa terus berjalan sambil mencoba memahami diri kita sedikit demi sedikit.